Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber hikmah, sumber pengetahuan, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita hidup. Kita akan dituntun oleh firman Tuhan ini mendapatkan sesuatu yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan ini mau mengungkapkan kepada kita tentang keluhuran daripada hikmat itu. Hikmat itu begitu luhur. Apakah itu luhur? Luhur itu agung, tinggi. Keluhuran itu adalah kemuliaan dan kebesaran. Jadi artinya orang-orang yang memiliki hikmat itu memiliki kemuliaan, memiliki kebesaran, dan memiliki ketinggian nama. Atau dia menjadi orang yang besar, orang yang namanya terkenal, dan orang yang mulia. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini mau dikatakan kepada kita, itulah luhurnya hikmat itu sendiri. Dan begitu beruntungnya, bersukacitanya, dan bahagianya orang yang memiliki hikmat itu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah hikmat supaya kita menjadi orang yang diberkati dan beruntung. Bahkan lebih daripada itu adalah orang yang berbahagia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana kenapa disebutkan kita berbahagia. Dikatakan di sini dari ayat sebelumnya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagia orang yang mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian. Kenapa? Nah ini, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Saudara-saudara, alangkah bahagianya kalau kita boleh mendapatkan perak atau mendapatkan emas. Ada begitu banyak orang berupaya untuk memiliki dan berinvestasi dengan emas. Bahkan di sini dikatakan saudara-saudara, ia lebih berharga daripada permata. Permata itu bisa berlian, intan, dan sebagainya. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan, banyak sekali orang mencari emas, mencari perak, mencari permata. Sering sekali orang merasa bahagia ketika memiliki itu. Tapi di sini dikatakan saudara-saudara, orang yang memiliki hikmat lebih berbahagia daripada orang yang memiliki perak, emas, dan permata. Karena orang yang memiliki hikmat bisa mendapatkan segalanya, melebihi daripada itu. Kalau kita sudah bahagia ketika kita memiliki emas, memiliki perak, dan permata, maka jauh lebih baik lagi orang-orang yang memiliki hikmat itu sendiri. Dengan hikmat kita akan apa? Bisa menjadi orang yang besar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang kaya. Makanya dikatakan di sini umur panjang ada di tangan kanannya,
dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Gara-gara hikmat, orang yang memiliki hikmat, di tangan kirinya lah apa? Umur yang panjang. Di tangan kanannya lah umur yang panjang, dan di tangan kirinya lah kekayaan dan kehormatan. Artinya orang-orang yang memiliki hikmat itu akan diikuti oleh umur yang panjang dan juga kehormatan dan kekayaan. Karena apa? Dia berhikmat, dia mampu melakukan banyak hal sehingga mendatangkan keuntungan, sehingga namanya juga menjadi besar. Orang semuanya akan menghargai dia. Sama seperti Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang yang begitu dihormati, disegani, karena dia begitu mulia. Karena apa? Karena dia memiliki hikmat. Semua orang berguru padanya. Hikmat itu yang menjadikan dia menjadi mulia dan terhormat di hadapan orang lain. Oleh karena itu makanya hari ini firman Tuhan ini diteguhkan lagi saudara-saudara kepada kita. Dengan hikmat itu. Hikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Hikmat menjadi pohon bagi orang yang memegangnya. Artinya apa? Pohon kehidupan itu sesuatu yang memelihara, sesuatu yang memberikan hidup, sesuatu yang memberikan hal yang luar biasa, sehingga saudara-saudara kita memiliki hidup sendiri. Hidup itu sendiri. Hikmat itu yang melindungi kita. Hikmat itu yang memelihara kita. Hikmat itu yang justru sendiri memberikan hidup itu kepada kita. Dan siapa yang berpegang pada hikmat itu akan disebut berbahagia. Ya sudah pastilah dia akan berbahagia, karena hikmat itu sendiri akan memberikan banyak manfaat baginya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, oleh karena itu marilah kita mencari hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana caranya kita memiliki hikmat? Di sini dikatakan saudara-saudara, kalau kita buka di Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi saudara-saudara, hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Ketika kita cinta akan Tuhan, ketika kita mau taat dan percaya kepada Tuhan, dan kita berupaya untuk mengenal siapa itu Tuhan kita, dengan melakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan itu akan memberikan hikmat itu kepada kita, memberikan pengertian itu sendiri, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Sama seperti yang dikatakan oleh Salomo ketika dia meminta hikmat supaya dia mengerti, membedakan berfaedah, membedakan, paham, membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Apa yang harus dia lakukan? Ingat saudara-saudara, ketika kita dapat melakukan hanya kebaikan, dan kita berupaya terus menjaga diri kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa dan kejahatan, maka ingatlah, orang-orang seperti ini pasti akan diberkati Tuhan. Makanya hidup kita harus benar-benar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lakukan setiap hari hal-hal yang baik, jauhkan daripada kita dosa, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Makanya orang yang memiliki hikmat, dia sama seperti apa yang dikatakan tadi saudara-saudara, ya, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi Tuhan yang memberkati, dan juga dia akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk memiliki hikmat dan takut akan Tuhan, supaya hidup kami berbahagia di dunia ini. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan yang akan memberikan kehidupan itu sendiri kepada kita. Amin. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.